Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kali ini pembahasan kita insya Allah akan membahas tentang cinta yang berlebihan. Apa itu cinta yang berlebihan? Sesungguhnya cinta itu sendiri adalah suatu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta juga merupakan fitrah buat kita sebagai manusia. Tanpa cinta, hidup kita akan terasa hampa. Tetapi dalam hal melaksanakan merealisasikan cinta, tentu saja kita harus diatur oleh aturan-aturan agama agar tidak terpleset kepada kenistaan atau kepada kemaksiatan. Cinta adalah perasaan senang, perasaan suka yang bisa kita berikan kepada sesama manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, atau mungkin kepada benda mati sekalipun. Tetapi kita sebagai insan beriman, tentu saja dalam hal merealisasikan cinta ini, kita harus atau perlu dibimbing oleh aturan-aturan agama kita agar cinta kita tidak terpleset atau tidak terperosok kepada jurang kenistaan atau kemaksiatan. Pada akhirnya ternyata ada cinta-cinta yang terlarang. Kenapa? Tentu saja cinta-cinta yang terlarang itu karena mereka tidak dibimbing atau diatur oleh aturan-aturan Islam itu sendiri. Cinta-cinta yang terlarang yang pertama adalah cinta kepada lawan jenis sehingga membuat si pelakunya itu mabuk cinta atau mabuk kepayang. Kalau sudah ada kata-kata mabuk, itu tentu saja tidak dibenarkan karena ini sudah berlebihan. Dan biasanya orang yang mabuk itu suka kehilangan akal sehatnya. Seperti hanya di masyarakat kita sudah sudah ada peribahasa yang membudaya atau sudah melegenda itu kalimat ya. Seperti misalnya ada kalimat cinta ditolak, dukun bertindak. Atau sampai ada orang yang berani melakukan bunuh diri hanya karena cintanya ditolak atau diputuskan oleh kekasihnya. Ini nyawa sungguh amat sangat murah sekali, hanya karena putus cinta nyawa melayang. Nah, hal-hal yang demikian ini yang harusnya dia tidak terjadi kalau saja dia mau diatur oleh aturan-aturan Islam. Atau ada lagi sepasang sejoli berpacaran dengan tidak tidak mempunyai rasa malu atau kurang rasa malunya, dia menunjukkan kasih sayangnya, perhatian kepada lawan jenisnya atau kepada kekasihnya dengan bergandengan tangan di muka umum, bahkan sampai berpelukan, bahkan sampai kepada berciuman di muka umum. Sekali lagi ini tentu saja sangat terlarang. Jangankan oleh agama, bahkan oleh norma-norma susila adat ketimuran kita. Kita orang Indonesia, kita orang Melayu, ini tidak dibenarkan. Tetapi kenapa hal ini terjadi? Percayalah, yakinlah, sungguh bahwa kelihatan atau indahnya berpacaran itu karena peran setan. Setan membuat pacaran itu terasa indah. Sebagaimana sudah Allah wahyukan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku pasti akan menjadikan bermaksiat itu indah kepada pelakunya di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sumpah setan, bahwa setan itu sudah berjanji akan menjadikan semua perbuatan maksiat itu indah di mata pelakunya. Bukan cuma berpacaran,
bukan cuma perzinahan, mabuk-mabukan, narkoba dan lain sebagainya. Itu oleh setan dianggap itu adalah indah. Dan justru kalau perbuatan ibadah itu dianggap menjemukan, melelahkan, bikin bete dan lain sebagainya. Nah, inilah peran setan. Oleh karena itu, kita sekali lagi harus kembali kepada kitab suci kita Al-Quran. Harus mau dituntun oleh Al-Quran agar hidup kita tidak terlalu terjerumus secara semakin jauh. Saya sendiri sangat merasa prihatin ketika menyaksikan anak-anak remaja berpacaran, apalagi bahkan sampai dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka sudah berani melakukan pacaran di tempat terbuka dengan tidak malu-malu, padahal usia mereka masih kecil. Oleh karena itu, wahai para orang tua, lakukanlah peran kalian sebagai orang tua, di mana peran kita itu harus menjaga anak-anak kita dari kemungkinan tersentuhnya oleh api neraka. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita membiarkan putra-putri kita bergaul bebas lawan jenis, laki-laki dengan perempuan bergaul bebas, kita tidak mengarahkan, tidak melarang mereka, maka sama juga dengan kita itu membiarkan putra-putri kita berjalan dengan sukacita menuju neraka. Apa kita tega melihat anak-anak putra-putri kita seperti itu? Tentu tidak, kan? Oleh karena itu, jagalah mereka, arahkanlah hidup mereka. Nah, inilah cinta-cinta yang terlarang. Apalagi sampai mereka sampai lebih jauh melakukan hubungan di luar nikah, seperti misalnya melakukan hubungan badan di luar nikah. Itu sudah sampai ke zina yang sesungguhnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini adalah salah satu daripada cinta yang terlarang. Kemudian yang berikutnya ada lagi cinta seorang manusia kepada benda. Kita mungkin pernah mendengar di luar negeri sana ada orang yang menikah dengan menara Eiffel, ada yang dengan pagar, ada yang dengan binatang, ada yang dengan boneka dan lain-lain. Ini adalah cinta terlarang. Kenapa? Karena kita ini manusia, makhluk yang mulia. Allah sudah meninggikan derajat kita. Lah, kalau kita nikah dengan benda, apalagi dengan binatang, apa arti pernikahan itu? Apa tujuan pernikahan itu? Sedangkan salah satu tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk memperbanyak keturunan, untuk melahirkan keturunan. Misalnya seseorang nikah dengan binatang, lalu lahirlah anak manusia dan binatang, misalnya dari seekor anjing. Nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai terjadi. Sekali lagi, kita sudah dimuliakan oleh Allah, derajat kita sebagai manusia adalah paling mulia. Jangan kita rendahkan sendiri dengan kita menikahi atau jatuh cinta kepada benda-benda yang tidak pantas untuk dicintai oleh seorang manusia. Ada orang yang mencintai hobinya secara berlebihan. Ada segolongan daripada kita, saudara-saudara kita yang mempunyai hobi yang berlebihan, seperti mencintai kendaraan atau mobil klasik, ya, motor, sepeda motor, atau misalnya jam tangan, tas yang harganya selangit. Untuk biaya perawatannya saja benda-benda tersebut itu memerlukan biaya yang sangat besar, yang luar biasa besar. Tetapi kepada orang-orang yang hobi koleksi barang tersebut, mereka seperti tidak mempermasalahkan jumlah biaya besar itu untuk perawatan dan pembelian barang-barang tersebut. Kadang mereka lebih mencintai benda koleksinya ketimbang keluarganya, bahkan daripada anaknya sendiri. Untuk keperluan keluarganya ada banyak mereka suka perhitungan, lebih perhitungan.
Tetapi untuk menyalurkan hobinya mereka santai-santai saja, mengeluarkan uang yang demikian besar. Sadarlah wahai saudaraku, karena apa yang kalian lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang kalian koleksikan, kumpulkan akan dihisab di sisi Allah. Apakah kalian sudah siap dengan hisab-hisab itu? Ingat, harta kalian itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar sana ada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Apalagi di masa pandemi ini, di mana ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang jadi pengangguran secara tiba-tiba, yang setelah tiba-tiba menjadi miskin, yang tadinya orang itu cukup mapan. Apakah kita kita tega membiarkan saudara-saudara kita dalam kondisi demikian? Sementara kita menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang mubazir. Di antara mereka ada yang kurang gizi, ada yang sakit tidak terobati, ada yang putus sekolah, bahkan ada yang tunawisma, ada yang diusir dari kontrakannya. Sekali lagi sadarlah wahai saudara-saudaraku para pemilik harta, maka mari kita membelanjakan harta kita yang lebih mulia daripada yang tadi saya katakan. Karena sekali lagi semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa contoh percintaan yang menyimpang, cinta yang menyimpang. Nah, lalu bagaimana cinta yang sejati? Cinta yang benar. Cinta sejati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hambanya, kemudian hambanya juga mencintai Allah. Kepada hambanya yang mencintai dan cintai Allah, bahkan Allah menjanjikan surga yang indah, surga yang agung. Apakah kita tidak ingin mendapatkan surga itu? Apakah kita tidak ingin mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah? Kemudian bagaimana cara kita merealisasikan cinta kita kepada pasangan kita yang benar? Maka kita harus bisa memilih pasangan itu. Jatuh cinta itu ukurannya adalah Allah. Kita cinta dan benci kepada seseorang itu karena Allah. Contohnya, saya cinta kepada dia karena dia itu orangnya bertakwa, karena dia itu orangnya soleh, karena dia ilmu agamanya luas dan diamalkan. Nah, adapun saya benci kepada dia, saya tidak bisa jatuh cinta kepada dia karena dia misalnya tidak seakidah, karena dia misalnya perilakunya buruk, karena dia menyimpang dari syariat Islam dan sebagainya. Jadi sekali lagi, cinta yang benar adalah kalau sudah meletakkan cinta itu tolak ukurnya Allah. Jadi kalau Allah kemungkinan ridho, suka kepada seseorang atau kepada seseorang yang kita cintai, maka insya Allah itu adalah sudah tolak ukur cinta yang benar. Jadi sekali lagi, benci dan cinta itu harus tolak ukurnya Allah, bukan nafsu. Kalau nafsu syahwat, apa tolak ukurnya? Cantik, mulus, bahenol, dan lain-lain. Nah, itulah cinta yang tolak ukurnya nafsu atau syahwat. Nah, sekali lagi, marilah kita syukuri anugerah dari Allah rasa cinta ini dengan kita merealisasikannya sesuai dengan bimbingan dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadi orang yang dicintai dan mencintai Allah, dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cinta Quran, mungkin ini saja yang bisa sampaikan kali ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat saya sendiri, juga buat sahabat semuanya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.